aku Aninda. Kali ini aku tidak bisa menyebutkan bahwa segmen ini adalah segmen cuitan buku seperti biasa, karena buku yang akan aku bawakan kali ini adalah buku Tembang Tali Jiwo karya Mbah Sujiwo Tejo atau kerap disapa dengan Mbah Tejo. Alasannya karena aku begitu menghormati penulisnya, jadi kalau aku review buku ini kesannya aku sok tahu banget gak sih? Ya enggak. Makanya segmen kali ini aku sebut sebagai segmen obrolan biasa aja, jadi lebih ke euforia aku sendiri akhirnya bisa kembali menikmati buku Mbah Tejo. Karena mau dikatakan atau tidak, aku ingin menyebut diriku ini sebagai seorang rakyat Jancukers. Jadi waktu tahu Mbah Tejo kembali dengan karya barunya, aku langsung beli bukunya. Dan seperti biasa, aku sama sekali gak baca sinopsisnya, karena mau baca atau enggak, aku tuh sadar diri gitu, gak pernah bisa paham dengan isi buku dari Mbah Tejo, meskipun sinopsisnya itu seringan apapun. Jadi waktu tahu buku ini terbit, ya udah langsung beli aja tanpa baca sinopsisnya seperti biasa, begitu. Tapi kalau dilihat dari sampulnya ya, di sampul belakang ini, jadi buku ini termasuk dalam kategori buku inspirasi. Dan buku ini diterbitkan oleh Diva Press, dan kebetulan aku ikut PO yang pertama, jadi aku dapat tanda tangannya. Tada, sedikit cerita, ini dapat buku yang ada tanda tangannya agak ada dramanya juga, karena memang dari si pembelinya, aku tuh ada beberapa pilihan, jadi mau tanda tangan apa enggak gitu. Aku bilang yaudah aku yang tanda tangan aja, nanti pembeli yang lainnya yang nggak tanda tangan, aku bilang kayak gitu. Dan akhirnya aku bisa dapat buku ini dan bertanda tangan. Nah, buat kalian yang belum tahu siapa sih Mbah Sujiwo Tejo ini atau yang disapa Mbah Tejo, jadi Mbah Tejo ini adalah seorang dalang kondang yang kami menyebutnya sebagai dalang multi talent, karena selain bisa mendalang, beliau ini juga bisa melakukan talenta-talenta lainnya. Namun Mbah Tejo ini hanya menganggap dirinya sebagai seorang dalang saja, namun dalam proses kreativitasnya, dalang itu harus bisa melakukan banyak hal seperti bernyanyi, bermain teater, bermain acting, kemudian menulis, dan juga yang berhubungan dengan seni rupa, begitu. Dan terkait buku yang sering ditulis Mbah Sujiwo Tejo, kalau ada buku yang aku baca namun sama sekali tidak ingin aku review, itu pasti bukunya Mbah Tejo, karena melihat pengalaman sebelumnya, setiap kali membaca buku Mbah Tejo itu aku sama sekali tidak bisa memahami secara utuh buku ini tuh tentang apa. Jadi ya udah, kalau beli bukunya Mbah Tejo ya udah cukup aku baca, terus habis itu cuman kayak betapa aku menikmati sastranya dan enaknya membaca buku Mbah Tejo itu. Jadi sama sekali nggak ada niat habis baca ini aku mau review buku ini nih, nggak ada sama sekali. Tapi khusus buku si Tembang Tali Jiwo ini, aku mulai sedikit paham saat membacanya, dan jadi aku cuma mau kasih tahu sedikit sepenangkapanku setelah membaca buku Mbah Sujiwo Tejo ini. Jadi di Tembang Tali Jiwo ini berisi sejumlah tulisan Mbah Tejo yang menggunakan tokoh menggunakan tokoh bernama Sastro dan Jendro. Jadi setiap tulisannya Mbah Tejo ini pasti akan ditemukan dengan tokoh-tokoh bernama Sastro dan Jendro. Nah, si Sastro Jendro ini dikemas dalam percakapan anekdot sehari-hari, masyarakat sehari-hari di Indonesia ya, yang diiringi kelucuan-kelucuannya juga. Nah, jadi di buku ini itu isinya itu tentang kayak pemerintah, kemudian masyarakat, dan realitas-realitas lainnya tentang masyarakat Indonesia saat ini, yang juga beberapa sindiran-sindiran tentang isu-isu terbaru saat ini. Aku menyebutnya buku ini itu tuh ringan tapi berat, atau berat tapi ringan, ya begitulah. Dan meskipun di buku ini tuh kesannya seperti buku berbau cinta-cinta dan perasaan-perasaan itu, apalagi Mbak Tejo kan sering sekali menyelipkan kata kekasih di setiap kutipan-kutipannya, jadi selalu ada kata kekasih di setiap kutipan kayak gini. Tapi menurutku buku ini tuh bukan sepenuhnya buku tentang cinta, tapi lebih kepada buku mengenai pesan moral tentang kehidupan sehari-hari ataupun tentang negara kita selama ini yang disampaikan lewat cerita Sastro dan Jendro ini, apalagi dilengkapi dengan catatan kaki mengenai kejadian-kejadian isu-isu yang belum lama terjadi ini.
Nah, selain tulisan-tulisan di buku ini juga terdapat beberapa ilustrasi-ilustrasi yang aku menyebutnya sebagai ilustrasi sejuta makna, karena ketika aku melihat ilustrasi yang ada di buku ini tuh aku melihat banyak objek. Jadi tidak hanya satu objek yang aku lihat, tapi banyak objek. Jadi misalnya kayak ini yang ada di halaman 11 ini, kalau kita lihat itu, ini di dalam ilustrasi ini kan kayak satu objek seorang laki-laki yang menggunakan topi ya, tapi ternyata di dalamnya itu kalau kita amati secara detail, ini tuh tidak hanya menggambarkan satu makna. Jadi ada kayak kita bisa melihat sawah, kita bisa melihat laki-laki yang tengah merenung, kita juga bisa melihat pohon ini, dan kita juga bisa melihat mobil, serta ada kayak tubuh laki-laki juga di sini. Jadi aku menyebutnya sebagai ilustrasi sejuta makna, gambar sejuta makna, karena memang dalam ilustrasi yang disajikan di buku ini itu tidak hanya menggambarkan satu objek saja. Di sini juga ada lagi banyak jadi ya ilustrasi-ilustrasinya, dan aku suka banget sama ilustrasi-ilustrasi sini karena selain buku, aku juga suka dengan ilustrasi yang nyentrik dan antik seperti ini. Jadi aku juga suka dari keseluruhan cerita di sini, terutama dari quote-quote yang disajikan oleh Mbak Tejo ini, yang selalu anti mainstream dan nyentrik, dan selalu membuatku setelah membacanya itu langsung berpikir, oh iya ya gitu. Dan salah satu quote yang aku suka itu ada di halaman 45. Jadi di halaman 45 itu ada quote yang bunyinya, sering dikatakan bahwa di balik lelaki sukses terdapat perempuan tangguh kekasih. Ini pelecehan, mestinya di samping atau malah di depan. Aku suka banget sama quote ini karena ternyata di buku ini juga terdapat sisi perempuannya ya. Karena aku suka banget sama buku mengenai perempuan, dan ada quote tentang perempuan. Suka banget sama quote ini. Jadi ini bener-bener quote yang aku sukai, dan quote yang bener-bener kayak ini tuh harusnya semua orang tahu. Emang jadi itu perempuan itu tidak hanya ada di balik laki-laki, tapi perempuan itu membersamai laki-laki, dan bahkan dia itu ada di depannya laki-laki sebagai ibaratnya garda depannya laki-laki begitu. Jadi para penggemarnya Mbah Tejo ini pasti aku yakin sekali sudah menyiapkan ruang tersendiri untuk buku terbaru Mbah Tejo ini, karena memang buku ini tuh menurutku pantas untuk dimiliki dan dibeli ya oleh para pembacanya. Jadi kesimpulannya aku suka banget sama buku ini. Seperti buku Mbah Tejo yang sebelum-sebelumnya, aku selalu suka dengan karya-karya Mbah Tejo, dan aku bersyukur banget karena untuk buku Tembang Tali Jiwo ini aku sedikit lebih bisa memahami daripada buku-buku Mbah Tejo sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kan memang beli dan untuk dibaca, jadi kayak kesannya pengen tahu sastra itu kayak gimana, tapi ternyata kali ini aku sedikit bisa memahami isi bukunya. Jadi aku excited banget sama buku ini dan bersyukur aku bisa beli buku ini dan dapat tantangannya juga ya, kan tadi aku udah sebutnya di awal. Dan aku sangat merekomendasikan buku ini, terutama kalau kamu penggemarnya Mbah Sujiwo Tejo. Tapi kenapa tiba-tiba aku jadi review sih? Tadi kan awalnya aku emang kesannya gak pengen review, tapi gak apa-apa lah. Dan terakhir, kalian harus baca buku ini. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!